antara DPR dengan pemerintah itu kan sejajar. Ya kan sejajar, dia tidak under the warnet. Ya kan dia tidak di bawah, ya. Dia sejajar. Pemerintah itu bersama-sama dengan DPR membuat undang-undang. Ya kan? Nah, jadi sesuai dengan hak-hak DPR dan sebagainya itu saya kira semua kita sangat paham lah itu gitu. Nah, jadi ketika Profesor Mahfud mengungkapkan itu, nggak perlu teman-teman DPR itu harus mengeluarkan bahasa-bahasa yang seakan-akan ingin menutup-nutupin yang 300 triliun. Walaupun sebenarnya apa untungnya juga DPR menutup-nutupin itu. Nah, saya sebagai orang ada bisik-bisik tak resmi, ini jangan-jangan terlibat di soal transaksi janggal ini orang-orang DPR. Iya, jadi gini, pada waktu zaman saya misalnya di Komisi 9, semua yang berhubungan dengan itu kan dibuka. Tentang bagaimana uang yang sekian ratus triliun itu yang diduga waktu itu ada sesuatu lah yang kemudian kan terbuka terkuak, ternyata Alirannya ada bisa terbuka, ya kan, ada yang release and discharge yang sampai sekarang jadi masalah. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Topik bincang-bincang kita sepekan awal Ramadan ini masih tetap akan bicara soal politik bulan puasa. Hari-hari pertama Ramadan, hiruk-pikuk politik itu diwarnai dengan misalnya yang tadinya rame, ribut soal politik identitas, kali ini ramenya adalah berebut tempat menempel baliho dan sejenisnya yang bernada politik identitas. Nyaris hampir semua partai menggunakan kesempatan politik identitas mengucapkan Ramadan. Lalu isu lain, politik bulan puasa ini, jadi kami menyebutnya inilah politik bulan puasa, adalah seruan pemerintah kembali untuk capres seperti Anies Baswedan misalnya, untuk tidak memanfaatkan masjid sebagai panggung politik. Ini menarik. Ada yang menarik terakhir, masih politik bulan puasa, terkait dengan bincang kita pada pekan lalu dengan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Umat. Intinya adalah menyerukan agar, karena bulan puasa adalah syahrul jihad, bulan jihad yang dimaksud adalah sesuai kaidahnya adalah perjuangan yang sungguh-sungguh. Jadi Wakil Ketua Majelis Syuro MS Kaban menyerukan agar semua kita, termasuk para pemegang kekuasaan pemerintahan, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif, untuk berjuang dengan sungguh-sungguh. Isu soal transaksi janggal 300 triliun diharapkan para pihak terkait untuk membuka dengan terang benderang, dengan sungguh-sungguh. Bahkan kita mendengar juga terakhir, masih dalam politik bulan puasa ini, anggaran untuk PPATK mulai diganggu-ganggu ini dari Kementerian Keuangan. Baik, kita akan kembali bincang-bincang dengan Bang Kaban soal politik bulan puasa. Bang Kaban, yang saya sampaikan tadi ke pemirsa, itu adalah cuplikan-cuplikan kita selama pekan pertama bulan puasa. Ternyata politik bulan puasa ini cukup menarik. Komentar Bang Kaban dulu ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa yang mengikuti acara Jurnal Politik. Kita bersyukur, ya, bersyukur dalam bulan Ramadan ini banyak persoalan-persoalan dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara, berpolitik mencuat ke permukaan. Ya, seperti apa yang sudah disampaikan tadi. Nah, saya tetap sangat meyakini bahwa dalam bulan Ramadan ini adalah bulan berkah. Berkah itu salah satu maknanya adalah kebaikan, ya.
Bulan berkah itu adalah bulan yang terbuka pintu-pintu kebaikan dalam seluruh kehidupan. Karena setan-setan, nah itu kan, jadi setan-setan itu diikat, ya dibelenggu. Wah, jadi ada setan-setan yang dibelenggu. Dengan demikian orang tuh berbuat baik itu sangat terbuka, sangat luas. Nah, pertama tadi ketika misalnya Bung Adi bicara tentang politik identitas, ya, lalu kemudian banyak orang-orang yang selama ini menyerang-nyerangi politik identitas, justru mereka juga menunjukkan identitasnya, gitu ya kan. Nah, ketika mereka dulu sangat mengkritisi politik identitas itu arahnya adalah ke Islam, ya. Jadi sebenarnya politik identitas yang mereka maksudkan itu, orang-orang Islam, janganlah kalian itu kalau memilih itu berdasarkan Islam, gitulah kira-kira, ya kan. Janganlah kalian bawa-bawa agama ketika kalian itu berpolitik, ya kan. Agama itu jangan diikut-ikut sertakan, gitu kan. Nah, ternyata di bulan Ramadan ini mereka yang tadinya juga agamanya bukan Islam, karena dia adalah pemain politik, dia adalah orang politik, maka dia pun mulai berkerudung, ya kan? Mulai berkerudung ikut mengucapkan selamat Ramadan, gitu kan? Nah, jadi dia juga terpanggil dengan identitas itu. Nah, ini saya bilang tadi, ini bagian dari keberkahan. Berkah, ya. Ini bagian dari keberkahan bulan Ramadan. Nah, Mudah-mudahan identitasnya melekat, ya. Nah, jadi artinya dia mengatakan sesuatu, ya, dia mengatakan sesuatu tentang politik identitas yang sebenarnya dia sendiri mungkin tak paham, ya kan? Nah, akibatnya begitu reaksi yang begitu besar dari kalangan, ternyata orang lebih pada identitas. Nah, karena begini, bulan Ramadan itu kan selalu kalimatnya adalah ya ayyuhallazina amanu. Itu kan udah spesifik, ya, bukan ya ayyuhan nas, ya kan? Tapi ya ayyuhallazina amanu. Orang-orang yang beriman. Jadi hanya orang yang beriman saja yang disuruh berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kalau orang beriman itu dia ikut. Nah, lalu orang melihat berapa dampak yang sangat luar dari puasa itu untuk kehidupan. Jadi ada externality positif. Jadi ada dampak yang sangat luar biasa pengaruhnya pada kehidupan dengan berpuasa itu tadi. Nah, jadi makanya lalu yang tadinya nyerang-nyerang politik identitas, dia ingin menunjukkan aku tuh toleran loh, aku tuh apa gitu. Nah, sebenarnya ya itulah kebaikan bulan Ramadan. Nah, gitu. Nah, itulah berkahnya. Ya? Nah, itulah berkah bulan Ramadan itu. Nah, kemudian yang kedua, yang rame-rame misalnya tentang skandal Menkyu 300 triliun dibuka oleh Profesor Mahfud setelah ada laporan PPATK. Ini kan bagus. Ini kan bagus Bang Adi, ya kan? Tadinya kita nggak pernah tahu itu. Nah, tapi dalam bulan Ramadan itu terkuak, dibuka. Jadi bulan Ramadan itu disambut, dibuka dengan bagaimana Profesor Mahfud menyampaikan data kepada publik. Nah, jadi ini sekarang masalah informasi 300 triliun ini itu sudah konsumsi publik. Nah, dan saya pikir apa yang dilakukan Profesor Mahfud ini adalah sebuah penggugahan yang menggugah mata pikiran kita semua, ya, dan akhirnya semua terkuak. Nah, lalu kita menahan diri. Nah, tinggal kita sekarang lihat, karena bulan Ramadan itu bulan menumbuhkan kalau dalam bahasanya kejujuran lah, ya kan? Karena bulan Ramadan ini orang kan nggak bisa main-main kan. Jadi kasus 300 triliun. Nah, Profesor Mahfud dengan Sri Mulyani itu kan sama-sama anggota kabinet. Anggota kabinetnya Jokowi, ya kan?
laporan PPATK itu konon sudah disampaikan ke Presiden. Tapi apakah Presiden sudah baca atau tidak, walau alam. Kemudian dari PPATK itu juga sampai informasinya ke Pak Mahfud. Nah, Pak Mahfud melihat itu ini serius, lalu dia sampaikan ke publik. Pak Mahfud adalah anggota kabinet, menteri koordinator. Nah, jadi ketika diungkapkan oleh Profesor Mahfud dan ini kemudian orang membacanya, saya bilang ini juga sebuah keberkahan, ini kebaikan untuk bangsa ini. Supaya jangan timbul fitnah. Bagaimana yang 300 triliun itu betul-betul dibuka? Enggak perlu menurut saya Menteri Sri Mulyani dengan Mahfud itu berseberangan. Ya, buka saja, ya, buka saja ke publik karena orang sudah tahu. Kalau ini tidak dibuka ke publik, apa yang 300 triliun itu, ya, ini akan menimbulkan praduga-praduga yang itu akan jelek bagi pemerintah. Nah, ini jelek pemerintah. Nah, jadi bulan Ramadan itu berkah. Nah, jadi berkah untuk rakyat Indonesia. Terkuak ada transaksi yang janggal, yang dianggap janggal, yang sudah diperiksa oleh, yang ditengarai oleh PPATK, ini sesuatu. Nah, jadi kalau dibuka dengan tuntas, kan bisa diklarifikasi, ya kan? Mana yang merugikan negara, transaksinya itu apa saja. Buka saja kepada publik, nah, supaya publik kita ini makin tumbuh trust-nya. Karena kan tingkat kepercayaan kepada pemerintah itu kan kalau saya menilainya makin turun, ya kan? Nah, trust pada distrust itu makin tinggi. Tapi kata ahli-ahli survei itu kan tinggi gitu kan. Nah, jadi cobalah buktikan bahwa yang dikatakan oleh survei tingkat kepercayaan tinggi tadi itu, bukalah ini. Ini sangat bagus untuk bangsa ini. Info yang terbuka ke publik yang sudah terkuak di pekan pertama bulan puasa ini, adalah soal yang dibicarakan 349 terkini. Ya. Ya kan 349 triliun. Ini adalah transaksi janggal, bahkan Pak Mahfud tegas ini pencucian uang. Nah, Ya. ini informasi yang terbuka. Berarti ini sudah bisa masuk KPK atau seperti apa, Pak Kabar? Jadi semua yang berhubungan dengan pencucian uang dan di situ ada unsur penyalahgunaan wewenang itu sangat terbuka, ya, sangat terbuka. Karena KPK selama ini pun kan menelisik uang itu untuk apa, dicari runtutannya. Nah, jadi kalau ini sudah dibuka, maka tidak ada alasan untuk tidak mengungkapkannya terus kepada publik. Nah, kalau tidak dibuka, yaitu tadi akan timbul satu negatif. Ya, ada suatu situasi yang semakin negatif terhadap pemerintahan Jokowi menjelang di akhir pemerintahannya ini. Nah, jadi itu yang 300 triliun. Nah, lalu kita juga bisa melihat ya, antara DPR dengan pemerintah itu kan sejajar. Ya kan sejajar, dia tidak under the hornet. Ya kan dia tidak di bawah, ya. Dia sejajar. Pemerintah itu bersama-sama dengan DPR membuat undang-undang. Ya kan? Nah, jadi sesuai dengan hak-hak DPR dan sebagainya itu saya kira semua kita sangat paham lah itu gitu. Nah, jadi ketika Profesor Mahfud mengungkapkan itu, nggak perlu teman-teman DPR itu harus mengeluarkan bahasa-bahasa yang seakan-akan ingin menutup-nutupin yang 300 triliun. Walaupun sebenarnya apa untungnya juga DPR menutup-nutupin itu. Nah, saya sebagai orang ada yang bisik-bisik tak resmi, ini jangan-jangan terlibat di soal transaksi janggal ini orang-orang DPR. Iya, jadi gini, pada waktu zaman saya misalnya di Komisi 9, semua yang berhubungan dengan itu kan dibuka. Tentang bagaimana uang yang sekian ratus triliun itu yang diduga waktu itu ada sesuatu lah yang kemudian kan terkuak, ternyata Alirannya ada bisa terlihat, terbuka, ya kan, ada yang release and discharge yang sampai sekarang jadi masalah misalnya kan. Nah, kemudian kenapa kok yang tadinya kerugiannya sekian dianggap kekayaan kita sekian ratus triliun, tapi kemudian kok hanya tinggal sekian ratus triliun. Nah, itu dijelaskan, ya, dijelaskan sehingga akhirnya ya ada orang yang terima, ada yang tidak, tapi kemudian akhirnya DPR menerima. Nah, sekarang 349 triliun ini, ya 300 atau 349 triliun ini, ya maka komisi yang berhubungan dengan itu
Ya, saya pikir di sini mungkin sekarang Komisi 11 juga perlu buka, Komisi 3 juga perlu buka tentang pencucian uangnya. Ya, dia menyangkut masalah pencucian uang, mungkin jobnya Komisi 3, tapi menyangkut transaksi-transaksi yang berhubungan dengan penerimaan negara, saya pikir Komisi 11 juga bisa buka. Nah, jadi mari kita ini, karena kita ini dengan beban hutang yang sangat luar biasa, ya, itu kan dampaknya terhadap cicilan bunga hutang. Nah, lalu ada transaksi-transaksi yang aneh-aneh seperti ini, harusnya dibuka lah kepada publik itu. Supaya generasi kita, anak-anak kita yang akan datang itu, mereka bisa lebih menikmati kemerdekaan itu dengan suasana yang nyaman. Jangan dibebani dengan beban-beban biaya negara yang sedemikian rupa. Lalu ada sekelompok orang yang melakukan transaksi-transaksi ini yang dia bermain mata dengan pihak aparat negara. Ini berbahaya gitu. Sampai pekan pertama bulan puasa ini, Anda melihat Pak Mahfud masih terus tegak berdiri Ya. untuk menuntaskan ini atau seperti apa? Jadi ini pertanyaan ini Bung Adi. Saya seharusnya ya, menurut saya, karena di situ ada Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Pak Mahfud adalah Menko Polhukam. Nah, harusnya menurut saya nih Presiden harus berbicara konteks ini. Supaya apa? Supaya persoalan 300 triliun ini bukan persoalan Sri Mulyani, Mahfud dengan DPR, tapi ini pemerintah. Persoalan negara ya. Persoalan negara. Jadi harusnya presidennya jangan meneng, meneng wae. Harus bicaralah dalam bulan Ramadan ini, ya, supaya orang tahu bahwa komitmen dia itu betul-betul serius, ya, betul-betul serius, bahwa tidak ada celah untuk memainkan penerimaan negara. Nah, karena pencucian uang itu ada kaitannya dengan berkurangnya penerimaan negara. Itu logikanya bisa diterima, ya. Karena gini, zaman SBY menjelang akhir masa jabatannya itu kan kalau saya tidak salah ingat, itu sejak Hadi Purnomo jadi Dirjen Pajak, itu tax ratio kita itu sudah mendekati 15%. Ya kan? Nah, kalau 15% dari total GDP, itu kan lumayan. Ya. Nah, sekarang setelah Jokowi jadi presiden, ya, malah turun menjadi 9 atau 10%. Itu ada celah penerimaan negara yang ribuan triliun. Nah, tidak mungkin orang pajak tidak tahu. Dan ini harus dibuka ya? Kenapa bisa Tidak turun? mungkin. Karena orang pajak tuh matanya itu 1000. 1000 mata dia dalam melihat semua itu penerimaan itu, ya. Jadi tidak mungkin dari penurunan tax ratio dari 15% menuju 9% itu tidak mungkin ada transaksi-transaksi yang lolos. Tidak mungkin. Ya, jadi semua itu mesti diloloskan. Nah, disitulah terjadi itu yang aneh-aneh tadi itu. Nah, jadi saya pikir karena ini sudah ke permukaan di Komisi 11, wajib itu panggil Sri Mulyani, ya, buka tuntas. Nah, begitu juga Komisi 3 yang berhubungan dengan pencucian uangnya. Siapa yang suka cuci uang ini? Kalau cuci-cuci pakaian bagus lah, ini uang yang dicuci. Nah, apakah ini nanti ada kaitannya juga misalnya mau membangun IKN yang boleh menggunakan uang tanpa perusahaan yang bebas pajak atau clean pajaknya sehingga bisa membangun di IKN. Ini kan kita cara berpikir kita kan jadi, wah, apa begini membangun negara ini? Pak Kaban, Anda kan mantan anggota DPR juga, ya kan? Publik ini kadang-kadang di media sosial mengatakan atau berkesimpulan sendiri dengan DPR ini. Misalnya komisi-komisi DPR itu teriakannya, reaksinya terhadap kasus-kasus seperti ini
tergantung seberapa besar juga komisinya katanya. Itu apa benar itu seperti itu? Pak Kaban? Begini Bung Adi, ya, saya tidak mau masuk ke wilayah itu, cuman ya saya melihat bahwa memang sangat berbeda nuansa di DPR periode periode petugas partai. Nah, ini kan era Presiden Joko ini kan dia petugas partai. Itu saya melihat bahwa coba perhatikan ya, dari hampir 600 orang anggota DPR yang vokal suaranya ke publik berapa orang sih? Nah, kelihatannya ada suasana di DPR itu tidak lagi seperti tahun 2004, 2009, 2009, 2014. Nah, 2004, 2009 itu hampir semua partai politik yang pro pemerintah maupun yang tidak pro pemerintah itu aktif berbicara di DPR. Ya, saya kira itu sangat-sangat kasat mata terlihat. Nah, sekarang sepertinya suasana itu hilang karena ini dianggap presiden adalah didukung oleh partai-partai politik. Nah, lalu ketua-ketua partai politik memerintahkan kepada anggota-anggotanya agar mereka tidak berbicara sesuai dengan hak-hak anggota DPR. Nah, jadi yang memasung partainya sendiri kira-kira begitu. Nah, bukan tidak mungkin seperti itu. Karena ada larangan, ya. Jangan vokal, jangan apa dan sebagainya itu. Atau juga ya tadi tidak bisa dipungkiri, saya kira seluruh anggota DPR atau DPR hari ini itu perlu survei, ya, perlu survei bagaimana sebenarnya kesan terhadap parlemen hari ini, ya, terutama terhadap bahasa-bahasa transaksi, ya, bahasa-bahasa transaksi itu. Misalnya setiap proyek, setiap anggaran yang diusulkan dan sebagainya itu seperti ada, ya. Jadi saya katakan seperti ada nuansa bahwa itu ada persentase yang dibagikan kepada. Itu tadi berapa besar komisinya ya? Nah, jadi itu yang menurut saya harus dikelirkan, ya, kelirkan karena biar bagaimanapun DPR itu sebagai parlemen, lembaga parlemen itu harus tetap menjaga marwah sebagai wakil rakyat gitu. Sedangkan kita ingin ya sesuai dengan komitmen reformasi. Nah, tentu kita bawa ini ke arah yang sebenarnya yang normal saja, ya, yang normal saja. Jadi karena ini yang menyangkut yang 349 triliun yang sudah terbuka, menurut saya ayo buka saja. Siapa yang terlibat gitu. Kenapa harus dikhawatirkan? Toh jangan lupa ya. Tahun 2024 pemerintahan berakhir, kasus ini nggak selesai, ini akan rame. Ini akan rame gitu. Kalau ini tak selesai, kemudian sampai berakhir periode pemerintah ini, DPR pun diisi oleh anggota-anggota legislatif baru, termasuk dari Partai Umat. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Ya, jadi gini. Setiap zaman itu kan punya daya panggil tersendiri. Nah, saya ingin melihat bagaimana kita memasuki DPR itu dulu mencuat kasus BLBI, ya kan? Maka hampir sepanjang tahun BLBI ini terus dikupas, pertemuan dengan Menteri Keuangan terus dibahas mendalam, ya. Nah, apa yang terjadi sekarang ini pun waktu itu sudah diprediksi bahwa kita akan mengalami beban-beban berat karena terlalu mengikuti apa bahasanya IMF waktu itu tentang beberapa solusi. Nah, begitu juga ya, tentu pemerintah baru dia ingin betul-betul memperbaiki keadaan. Ya. Dia betul-betul ingin memperbaiki keadaan dan dia ingin terus memperkuat tingkat legitimasinya. Pemerintah baru dan parlemen baru. Iya. Jadi biar bagaimanapun mereka akan mengukuhkan dirinya agar mendapatkan dukungan yang kuat terhadap masyarakat. Supaya ada perbedaan suasana. Itu normal. Nah, jadi saya pikir karena ini sudah mencuat, ini harus dibuka, kupas tuntas.
Tak boleh surut lagi 1 sentimeter pun ya. Ya, disinilah kita tunggu bagaimana Profesor Mahfud, PPATK bersama dengan Sri Mulyani untuk Prof. membukanya. Mahfud kan nggak mungkin juga bisa bekerja sendiri, Pak Kaban. Publik juga mungkin harus ikut mendorong partai-partai politik, termasuk partai politik yang belum ikut pemilu nih. Gitu. Tentu harus punya sikap juga, gitu. Iya, jadi ya seperti kalau kita Partai Umat kan jelas ya, Partai Umat itu sudah menanamkan ke dalam diri semua pengurus-pengurusnya dan para pendukung-pendukungnya, kita harus melawan kezaliman. Kezaliman itu adalah ketika hukum dipermainkan. Ya. Jadi kalau hukum sudah dipermainkan, itu adalah sebuah kezaliman. Dan kita ingin menegakkan keadilan. Keadilan itu artinya hukum itu harus tegak. Ya. Jadi penegakan hukum itu adalah sangat mutlak bagi kita. Nah, jadi di dalam konteks perubahan yang akan terjadi, siapapun pemerintahnya, dia akan dituntut oleh rakyat untuk tidak menyembunyikan apa yang kita obrolkan ini. Percaya deh. Karena saya ingat betul bagaimana BLBU sampai sekarang tuh masih bunyi. Ya, padahal berapa tahun, ya kan? DPR sudah mengesahkan semuanya, tapi tetap aja bahasa BLBI itu tetap muncul ke permukaan. Apalagi ini 349 triliun. Baik Pak Kaban, terima kasih. Kita akan kembali nanti coba bedah lagi pada paruh kedua, minggu kedua Ramadan yang sedang kita tempuh ini. Sekali lagi terima kasih Pak Kaban. Mudah-mudahan Pak Kaban tetap sehat. Amin. Tetap bersemangat dan lebih penting tetap bersungguh-sungguh untuk membangun negeri ini. Ya, mudah-mudahan Jurnal TV juga sukses dan terus berkenan di hati para pemirsanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sampai jumpa pada bincang-bincang spesial lainnya seputar perkembangan politik di tanah air. Hanya di Jurnal Politik TV. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.